الليل صامت والكثبان بحر. Bayangkan, kamu terjebak di dalam sebuah lubang bawah tanah. Gelap, oksigen menipis, sinyal HP mati total. Tidak ada satupun manusia yang tahu kamu ada di sana. What would you do? Apa yang akan kamu lakukan? Menangis, teriak sampai pita suaramu putus, atau pasrah menunggu maut datang menjemput? Di era modern, kita sering merasa aman karena punya uang, punya asuransi, atau punya orang dalam. Tapi ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum ada tim SAR dan helikopter penyelamat, 3 pemuda mengalami social experiment paling mematikan langsung dari Sang Pencipta. Dan cara mereka lolos akan menampar keras gaya hidup kita hari ini. Kisah epik ini diceritakan langsung oleh lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tercatat abadi dalam kitab 101 kisah orang yang dikabulkan doanya, halaman 19. 3 pemuda berteduh di sebuah gua saat malam badai. Tiba-tiba, takdir berkata lain. Sebuah batu raksasa seberat puluhan ton longsor dan menutup mulut gua secara total. Otot kawat tulang besi sekalipun takkan sanggup menggesernya. Pernahkah kamu merasa hidupmu terjebak hutang miliaran, karir yang hancur, atau penyakit yang tak kunjung sembuh? Gua itu adalah metafora masalah kita. Saat logika manusia sudah mentok, 3 pemuda ini mengeluarkan senjata rahasia mereka, tawasul dengan amal soleh murni. Di tengah kegelapan gua, pemuda pertama menengadahkan tangannya. Ia bukan nabi, bukan pula pejabat. Ia hanya seorang penggembala miskin yang amat mencintai kedua orang tuanya yang rentah. Suatu malam ia pulang menggembala terlalu larut. Saat ia membawa mangkuk susu, ayah dan ibunya sudah tertidur pulas. Bayangkan saudaraku, di bawah kakinya, anak-anaknya sendiri menangis meraung-raung kelaparan minta susu itu. Kalau itu kita, pasti kita berikan pada anak kita, bukan? Toh orang tua sedang tidur. Tapi tidak bagi pemuda ini. Ia menolak. Ia berdiri mematung selama-laman suntuk menahan mangkuk itu, menolak memberi setetes pun pada anak kandungnya sebelum ayah ibunya bangun di fajar hari. Di dalam gua yang pengap itu, ia menangis berseru, "Ya Allah, jika aku melakukan itu tulus demi wajahmu, geserlah batu ini." Batu itu bergeser, ada cahaya bulan yang masuk, tapi sayang, tubuh mereka belum muat untuk keluar. Kini majulah pemuda kedua. Bayangkan ujian laki-laki zaman sekarang, harta dan wanita. Pemuda ini punya keduanya. Ia sangat tergila-gila pada sepupu perempuannya. Ketika wanita suci itu terdesak kemiskinan yang mencekik, pemuda ini memanfaatkannya. Ia menawarkan 120 dinar emas, uang yang sangat fantastis, dengan satu syarat laknat, serahkan kehormatanmu padaku. Karena kelaparan, wanita itu pasrah. Saat mereka berduaan, tak ada CCTV, tak ada netizen yang melihat. Wanita itu bergetar ketakutan dan berbisik, "Takutlah pada Allah, jangan pecahkan kemuliaan ini tanpa ikatan yang sah." Kalimat itu menembus jantungnya. Padahal wanita impiannya sudah di depan mata, tapi rasa takutnya pada Allah tiba-tiba meledak. Ia bangkit mundur dan meninggalkan wanita itu beserta seluruh emasnya. Ia berteriak memecah keheningan gua, "Ya Allah, jika aku menahan syahwat itu murni karenamu, selamatkanlah kami." Batu itu bergeser lagi, tapi celahnya masih terlalu sempit. Napas mereka tersengal. Nasib mereka kini bergantung pada pemuda terakhir. Seorang majikan, seorang bos yang integritasnya akan membuat malu para koruptor hari ini. Ia berdoa, bercerita tentang seorang buruh kasarnya yang kabur meninggalkan sisa gajinya. Apa yang dilakukan bos ini? Apakah ia mengambil uang itu? Tidak. Ia menginvestasikan recehan gaji buruh itu hingga menjadi sebuah peternakan raksasa. Bertahun-tahun kemudian, buruh gembel itu datang menagih sisa gajian. Sang pemuda menunjuk ke lembah dan berkata, "Lihat semua unta, sapi dan budak itu. Itu semua adalah upahmu yang berkembang. Ambil semuanya." Sang buruh mengira ia sedang diprank, tapi pemuda itu tak menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri. Air matanya menetes menatap langit-langit gua.
Ya Allah, jika kejujuranku semata mengharap ridho-Mu, keluarkan kami dari neraka ini. Alam semesta tunduk pada keikhlasan mutlak. Batu raksasa itu terpelanting terbuka seutuhnya. Mereka berjalan keluar, menghirup udara kebebasan. Saudara-saudaraku, coba kita renungkan sejenak. Di zaman di mana setiap sedekah di-vlog, setiap sholat tahajud di-update di story, dan setiap amal butuh validasi netizen, masihkah kita punya yang namanya amal rahasia? 3 pemuda ini tidak diselamatkan oleh followers mereka. Mereka diselamatkan oleh amal solih yang paling rahasia dan paling ikhlas. Amal jariah yang bahkan manusia lain tidak ada yang tahu. Itulah tameng terakhir mereka. Pertanyaan saya untuk Anda hari ini. Jika hari ini juga sebuah batu raksasa bernama penyakit mematikan, kebangkrutan, atau fitnah yang menghancurkan jatuh menimpa hidupmu, amal rahasia apa yang berani kamu jadikan tebusan saat menengadah meminta tolong kepada Allah? Jangan tunggu sampai terjebak di dalam gua untuk mulai mencari-cari jalan keluar. Buatlah kartu as amalmu mulai hari ini. Sembunyikan rapat-rapat dan biarkan langit yang kelak memviralkannya. Saya Master Sejarah. Jika kisah ini menampar egomu dan menyentuh hatimu, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang mungkin sedang terjebak di dalam guanya sendiri. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.